Halo kaum intelektual sekalian, wow gila. Jadi guys, ada 4 level debat agama di Konoha, atau ada 4 level bagaimana kita memandang agama di Konoha. Apa itu? Jadi level yang pertama itu biasanya warga Konoha itu mereka membentur-benturkan hafalan atau memamer-mamerkan hafalan. Jadi nggak semua ya, tapi ada disclaimer ya. Ada banyak warga Konoha itu kalau sudah hafal ayat-ayat, kitab suci ya, mereka membentur-benturkan dengan orang lain. Oh, ayatnya ini nih ya. Oh, itu ayatnya salah. Oh, ayatnya nggak benar. Yang benar ini ya. Kamu tuh nggak sesuai konteks. Oh, bla bla bla. Jadi hanya ngotot bahwa dia yang paling benar dan tidak mendengarkan orang lain. Ya, biasanya orang-orang seperti ini banyak banget di Konoha. Ini level pertama ya. Ini level dasar ya. Jadi ada 4 level ya. Nah, level pertama ini biasanya mereka itu berpikir bahwa kalau gua menghafal itu berarti gua masuk surga. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Sementara mereka juga tidak sadar bahwa dengan modal menghafal itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kalau dia masuk surga. Kenapa? Karena surga juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Saya cuma bertanya ya. Saya tidak memberikan jawaban. Kalau misalnya ada yang mengkomplain bahwa surga itu terbukti secara ilmiah, coba kasih datanya. Maksudnya kasih data yang ilmiah atau yang logis ya. Kemudian orang-orang seperti ini banyak banget di Konoha ya. Berjejer gitu ya. Antri gitu. Ya karena apa? Karena kita fokus pada hafalan ya. Jadi kecerdasan yang paling rendah itu adalah hafalan. Kita menganggap bahwa hafalan itu adalah segalanya. Sehingga kalau kita punya anak itu, biasanya kita akan menyuruh mereka menghafal kitab suci, menghafal apapun ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, di sekolah ya. Nah, biasanya kalau kita nyuruh anak kita menghafal kitab suci, kita beranggapan bahwa kita suatu saat masuk surga. Kita memasukkan anak kita ke sekolah agama, kita beranggapan bahwa kita masuk surga. Padahal itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Jadi anggapan semacam ini adalah anggapan pemahaman agama level dasar atau level pertama. Dan ini jumlahnya di Konoha itu sekitar kurang lebih ratusan juta lah gitu ya. 200 jutaan ya. Jadi warga Konoha yang menganggap bahwa hafalan itu adalah segalanya ada sekitar 200 jutaan dari 280 juta penduduk Konoha. Jadi 200 juta itu kira-kira mereka itu sangat-sangat terobsesi dengan hafalan-hafalan. Jadi kalau ada orang yang hafal kitab suci, mereka sangat-sangat salut gitu ya. Padahal itu level yang pertama ya. Kemudian mereka biasanya mendebat-debatkan, membentur-benturkan hafalan. Itu level yang pertama ya. Kemudian kita naik ke level yang kedua. Level yang kedua itu biasanya mengata-ngatain orang lain liberal. Oh, kamu sesat. Oh, kamu liberal. Ayatnya nggak seperti itu. Ayatnya seperti ini ya. Kamu itu membentur-benturkan ayat dengan pemikiran rasional. Nggak bisa. Kamu tuh liberal. Kamu tuh anti-anti asing ya. Kamu itu sudah dipengaruhi oleh Barat. Kamu itu anti-anti Amerika. Kamu itu Zionis ya. Jadi biasanya kita di framing ya, liberal ya, kemudian tidak peduli dengan agama, kemudian kita di framing bahwa kamu itu sesat ya, kamu tidak beragama, kamu itu sudah laknat dan lain sebagainya. Pokoknya di framing liberal. Kenapa? Karena biasanya di level ini ya kita tidak mudah menerima orang yang berpikir liberal. Berpikir liberal itu artinya berpikir bebas. Liberal itu bukan berarti bunuh-bunuhin orang ya, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, bukan ya. Liberal itu juga punya adab ya. Jadi karena kita berpikir bahwa liberal itu nggak punya adab, salah total. Buktinya apa? Buktinya di negara-negara maju itu ya seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia dan lain sebagainya. Ini menurut data guys ya. Mereka itu kan liberal, tapi apakah mereka bunuh-bunuhin orang? Enggak. Apakah akhlak mereka buruk? Enggak. Justru negara paling jujur di dunia itu adalah negara-negara Skandinavia. Negara-negara paling bermoral itu adalah negara-negara Skandinavia ya. Ya. Kemudian selain itu apalagi level yang ketiga. Level yang ketiga itu biasanya mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci, agama mereka yang paling logis gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini biasanya banyak di TikTok. Jadi orang-orang seperti Don Tan,
Bang Juma dan lain sebagainya, atau apologet antar umat beragama, baik agama Muslim dan agama Kristen, kalau saya perhatikan itu biasanya banyak di level seperti ini kalau di TikTok ya. Biasanya banyak yang sawer tuh ya. Jadi level mereka itu masih di level 3 gitu. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling masuk akal, terutama Dunditan misalnya. Dunditan menganggap bahwa agama saya yang paling masuk akal, agama lain sesat gitu ya. Dalam sudut pandang Dunditan itu bahwa orang Kristen ini sebenarnya ya seperti domba-domba tersesat gitu. Ya, itu dari sudut pandang Dunditan ya. Nah, kemudian Bang Juma misalnya ya, atau siapapun itu ya, Edis TV misalnya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ya menganggap bahwa agama yang paling benar gitu, agama yang paling suci gitu ya. Kemudian biasanya mereka juga memperdebatkan dalil-dalil. Lu punya dalil ini enggak? Lu masuk surga di mana dalilnya? Ya. Lu masuk neraka di mana dalilnya? Lu nyomot dari kitab suci gue ya. Lu nyomot dari kitab suci anu ya. Jadi saya tidak berpihak di video ini ya. Umat Kristen nggak semua ya, tapi di sekolah orang biasanya mengatakan, oh ayat-ayat kitab suci kita itu banyak tuh ya disadur di agama mayoritas di Konoha. Sementara agama Kristen juga banyak tuh disadur dari agama Yahudi. Agama Yahudi juga banyak disadur dari agama Zoroaster. Kalau kita mau berpikir logis ya. Ya, dari agama Zoroaster juga banyak kok disadur dari agama-agama sebelumnya. Jadi saling sadur satu sama lain ya. Kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh itu kan ada di dalam kisah agama Zoroaster ya, agama-agama terdahulu gitu ya. Kisah Adam ya, kemudian Epic Gilgamesh dan lain sebagainya, ada banyak tuh ya kisah-kisah yang mirip ya. Nabi Adam itu sudah ada di agama terdahulu ya. Jadi kalau kita bicara tentang nyuri ayat gitu ya, saya bukan berpihak pada agama mayoritas di Konoha ya. Ya saling gitu ya. Agama itu kan saling ya, nggak semuanya tapi di sekelompok ya. Ya ada kemirip-miripan gitu ya. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, di Skelameron ya. Jadi para debaters atau apologet di Konoha itu, mereka biasanya menganggap bahwa agama mereka yang paling masuk akal, paling logis, ya agama lain sesat, kemudian mendebat-debatkan agama lain, ya menganggap bahwa agama lain sesat dan lain sebagainya. Sementara agama itu adalah keyakinan gitu ya. Ya, dan orang-orang seperti ini biasanya jumlahnya di Konoha itu nggak terlalu banyak ya, puluhan juta gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu, level pertama itu sekitar 200 juta, level kedua itu yang berdebat seputar liberal sesat dan sebagainya itu sekitar puluhan juta juga gitu ya. Ya kemudian level ketiga ini jutaan lah gitu ya, jutaan. Nah ada lagi tuh level yang keempat, apa itu? Dan orang seperti ini biasanya nggak sampai jutaan di Konoha. Kayaknya ratusan ribu deh ya. Sedikit sekali gitu ya. 0, sekian persen gitu. Jadi level keempat ini, dia berpikir bahwa agama itu adalah keyakinan. Lah, kok gitu? Ya, agama itu kan keyakinan. Artinya gini, kalau kita meyakini bahwa agama kita yang paling masuk akal, paling rasional, itu kan sesuatu hal yang salah gitu. Kenapa? Karena agama itu kan ranahnya bukan rasional, bukan logika gitu. Cuma kita nggak menyadari ini. Lah, maksudnya gimana? Jadi gini. Kalau misalnya nih ya, ada yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah. Coba buktikan bahwa manusia itu ada hubungannya dengan tanah. Apakah DNA manusia itu ada hubungan dengan tanah? Nggak ada. Ya, saya cuma bertanya. Saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan agama. Bukan. Saya cuma ngajak berpikir rasional gitu. Supaya apa? Supaya kita itu naik level gitu ya. Jangan cuma stuck. Oh, kamu sesat, kamu liberal, oh kamu ini segala macam. Jadi agama itu kan nggak ada hubungannya dengan, maksudnya manusia itu kan nggak ada hubungan dengan tanah, ya kan? Nggak ada hubungannya. Coba buktikan secara ilmiah bahwa DNA manusia itu berasal dari tanah. Sementara dalam agama Samawi itu dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah kan? Dari tanah liat, dari apapun itu ya. Kemudian selain itu ya, dalam agama-agama Samawi itu kan ada yang mengatakan bahwa Nabi membelah lautan ya. Coba buktikan secara ilmiah bahwa Nabi itu membelah lautan. Ya, nggak ada kan. Nggak ada bukti ilmiah bahwa Nabi bisa membelah lautan. Kalau misalnya mengatakan, oh itu keajaiban, ya lalu kenapa kita mengatakan bahwa agama itu logis? Kan itu yang permasalahannya. Kalau kita menarik agama itu karena logis, ya karena logika,
ke ranah akal, ya kita harus siap diuji dong gitu. Ya kalau kita mengatakan bahwa ya Nabi membelah lautan, kemudian Nabi tahan bakar, kemudian Nabi masuk ke mulut paus itu sesuatu hal yang mujizat gitu, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, lalu kenapa kita menarik-narik agama ini ke ranah um, logika gitu? Kan kita sendiri yang menarik-narik agama itu karena logika. Lalu ketika kita diuji secara logika, kita nggak siap. Tiba-tiba kita lari gitu dari ranah logika. Kan itu yang jadi permasalahan. Kita menganggap bahwa agama kita yang paling logika kan. Kalau kita menganggap bahwa agama kita yang paling logika, yang paling logis dan sebagainya, ya harus siap diuji dong. Sama seperti apologi-apologi di Konoha gitu. Seperti Donditan, ya, seperti Bang Juma dan sebagainya. Atau Edis TV dan sebagainya. Ya kalau mereka menganggap bahwa agama mereka paling logis, paling masuk akal itu, kenapa nggak siap diuji gitu? Harus siap diuji dong. Apakah manusia itu berasal dari tanah? Apakah ada DNA manusia itu hubungan dengan tanah atau tidak? Enggak kan? Itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi level keempat ini biasanya nggak terlalu banyak orang yang masuk ke ranah ini. Karena apa? Karena ya kita itu dididik dari kecil bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling wow gitu ya. Kita susah masuk ke level 4 gitu. Kita berkutat di level 1, level 2, paling tinggi level 3 gitu ya. Seperti orang yang debat-debat agama di TikTok itu paling tinggi ya di Konoha. Kenapa? Karena literasi kita itu sangat rendah. Jadi bagaimana dengan orang-orang Eropa atau negara-negara maju? Negara maju itu rata-rata mereka sudah masuk ke level 4. Itulah alasannya kenapa di negara maju, negara-negara Skandinavia, negara Norwegia, dan sebagainya, mereka itu menganggap bahwa agama itu suatu hal yang tidak ilmiah. Sehingga apa? Sehingga mereka berpikir, untuk apa kita memperdebatkan keyakinan orang lain? Untuk apa kita meyakinkan orang lain dengan keyakinan kita, sementara keyakinan kita juga nggak terbukti secara ilmiah, nggak bisa logis gitu? Ya, itu kesadaran yang paling tinggi tanpa kita sadari. Bukan ragu-ragu ya, mungkin ada yang berpikir kok jadi kesannya ragu-ragu gitu. Ya, level tertinggi itu ya tidak merasa bahwa agama yang paling benar. Ya, karena 50-50. Surga kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, mana coba? Apakah wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Coba saksinya kalau ketika turun wahyu, nggak ada kan? Nggak bisa dikonfirmasi kan? Nah, ini yang perlu saya tanya sama yang nonton video ini. Saya cuma bertanya, saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak beragama, disclaimer on-nya. Tapi supaya kita jangan terlalu over pede. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu terlalu over pede dengan keyakinannya. Padahal keyakinan itu adalah sebatas keyakinan. Keyakinan itu kan bisa dikatakan bahwa klaim sepihak gitu. Atau semacam opini gitu ya. Kalau kita beropini bahwa manusia itu berasal dari tanah, ya udah opini pribadi aja gitu, nggak usah bawa ke orang lain bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci gitu. Jadi kita harus menyisakan space untuk skeptis gitu ya. Saya tidak ngajak yang Tufid untuk tidak beragama gitu ya, disclaimer on ya. Tapi saya ngajak yang Tufid untuk mikir gitu ya. Justru orang-orang Eropa itu banyak yang berpikir seperti level 4, sehingga apa? Sehingga mereka fokus untuk kemajuan. Dulu Eropa itu berada di level 1, level 2, dan level 3. Sehingga terjadi perang salib. Perang salib itu terjadi karena apa? Karena mereka menganggap ketika mereka meninggal, ketika mereka mati, mereka masuk surga. Itu ranahnya di level 1, level 2, dan level 3. Ketika sudah masuk ke level 4, mereka sudah punya kesadaran yang sangat tinggi. Ya, wong agama juga masih 50-50 kok. Gimana kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar? Kalau misalnya mengatakan, oh Tuhan kita yang paling benar, Tuhan kita yang paling suci, apakah Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan? Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak percaya dengan Tuhan. Bisa aja Tuhan yang kita maksud itu adalah kata ganti dari ketidaktahuan kita. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau di zaman dulu, zaman dewa-dewi kita bertanya, siapa yang menciptakan manusia? Maka saat itu orang-orang akan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh dewa. Nah, kenapa mereka menyebut dewa? Karena itu bentuk ketidaktahuan mereka. Karena saat itu belum ada penelitian seputar genetik gitu. Ya, tidak ada penelitian saat itu dari mana manusia berasal gitu. Belum ada teori evolusi dan sebagainya ya. Pokoknya masih jadul lah teknologinya. Ya, karena di kondisi itu jawaban yang paling brilian gitu. Kemudian masuk ke level agama Abrahamik atau agama Semawi. Ya, Tuhan itu kan bisa aja dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kata ganti daripada ketidaktahuan kita. Siapa yang menciptakan manusia? Ya Tuhan gitu.
Ada yang menyebut macam-macam ya, ada namanya Allah, ada macam-macam ya. Ini hanya di Konoha, bukan di Skull ya. Jadi ada yang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Tuhan dan sebagainya. Bisa aja itu kata ganti dari ketidaktahuan kita kan. Mungkin 2000 tahun lagi, 3000 tahun lagi, ya bisa aja namanya bukan Tuhan lagi gitu ya, atau nama yang lain gitu. Jadi berubah-ubah gitu, seiring berjalannya waktu berubah-ubah. Kalau misalnya mengatakan, oh agama kita yang paling rasional nanti sampai akhir kiamat dan sebagainya, oh agama zaman dulu juga menganggap bahwa agama yang mereka tuh sampai kiamat kok seperti ateisme gitu ya, bukan ateisme, dinamisme gitu ya. Jadi dinamisme zaman dulu itu ya, atau bukan monoteisme ya, agama-agama terdahulu, agama leluhur kita gitu zaman dulu gitu. Mereka menganggap bahwa agama mereka itu akan eksis sampai hari kiamat. Ya. Pada faktanya cuma bertahan 10.000 tahun kan. Kemudian agama Dewa Dewi juga bertahan berapa? 5.000 tahun. Agama Samawi sekarang masih kurang lebih 3.000 tahun ya. Ya mungkin aja nanti misalnya 10.000 tahun lagi bisa berubah lagi ya kan. Jadi kalau misalnya mengatakan, terus siapa dong yang menciptakan alam dan segala isinya gitu? Yang menciptakan alam dan segala isinya kan belum ketemu gitu. Permasalahan kan belum ketemu. Karena penelitian belum nyampe. Sama seperti pertanyaan kalau misalnya zaman dulu dikatakan, zaman Dewa Dewi, siapa yang menciptakan dewa petir? Yang menciptakan petir itu dewa. Zaman sekarang siapa yang menciptakan petir? Ya Tuhan gitu. Setelah ditemukan teknologi, yang menciptakan petir itu nggak ada hubungan dengan Tuhan. Itu terjadi karena muatan listrik. Jadi berubah lagi kan, dari waktu ke waktu berubah lagi. Jadi jangan menganggap bahwa jawaban kita sekarang ini paling jenius gitu ya. Karena ya di zaman sekarang ya jawaban kalau yang menciptakan petir itu Tuhan, ya itu kan terlihat jenius kan. Terutama anak-anak santri kan. Mereka menganggap bahwa yang menciptakan petir itu Tuhan, menciptakan langit itu Tuhan dan segala isinya gitu. Tapi ya yang menciptakan alam semesta ini kan belum ada penemunya gitu. Karena teknologi kan akan lebih canggih lagi gitu ya. Jadi, ya bisa aja Tuhan itu adalah ketidaktahuan kita, bukan Tuhan seperti yang kita gambarkan. Bukan berarti saya ngajak yang Tuhan untuk tidak percaya dengan Tuhan ya, disclaimer on ya. Saya tidak ngajak yang Tuhan untuk tidak beragama. Ya. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.